kontrak pembelajaran. Nah, kontrak pembelajaran di mata pelajaran kebutuhan dasar manusia ini adalah yang pertama, anak-anak ibu semua harus mempunyai buku pegangan yang nanti untuk mensuplai dan membantu anak-anak ibu belajar di rumah. Dan yang kedua, anak-anak ibu harus mempunyai buku catatan untuk merangkum materi-materi kita di mata pelajaran ini. Yang ketiga, anak-anak ibu semua harus bergabung di grup diskusi kita, baik menggunakan Google Classroom dan menggunakan WA. Nah, oke anak-anak ibu, itu dia kontrak pembelajaran kita di mata pelajaran kebutuhan dasar manusia ini. Nah, sekarang materi kita adalah tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, kita semua tahu bahwa tubuh kita membutuhkan air agar tetap sehat dan bisa menjalani kehidupannya. Nah, apa yang terjadi jika tubuh mungkin kekurangan air? Ya, benar. Mungkin kita akan merasa lemas, merasa tidak bertenaga, bahkan mungkin menjadi sakit. Nah, air dibutuhkan dalam kehidupan bukan hanya sekedar untuk minum, tetapi juga mungkin dalam kehidupan misalnya untuk mandi, untuk mencuci, dan untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, sekarang materi kita adalah tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, berikut penjelasan materinya. Disimak. Kebutuhan cairan dan elektrolit. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah untuk menentukan sistem-sistem yang berperan dalam kebutuhan cairan dan elektrolit di tubuh. Kemudian kita juga nanti akan menentukan cara perpindahan cairan tubuh dan menentukan pengaturan volume dalam cairan tubuh dan elektrolitnya. Cairan dan elektrolit sangat berguna untuk mempertahankan fungsi tubuh manusia. Kebutuhan cairan dan elektrolit bagi manusia berbeda-beda sesuai dengan tingkatan usia seseorang. Kebutuhan cairan sangat diperlukan tubuh dalam mengangkut zat makanan ke dalam sel. Kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan ini kita sebut dengan homeostatis. Tubuh kita terdiri dari 60-80% air. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ yang memiliki peran cukup besar dalam mengatur kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Terlihat pada fungsi ginjal yaitu sebagai pengatur air, pengatur konsentrasi garam dan dalam darah, pengatur keseimbangan asam basa darah, dan ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam. Yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan bagian penting dalam pengaturan cairan yang terkait dengan proses pengaturan panas. Proses ini diatur oleh pusat pengatur panas. Yang ketiga itu adalah paru-paru. Organ paru berperan mengeluarkan cairan dengan menghasilkan insoluble water loss. Yang keempat adalah gastrointestinal. Gastrointestinal ini merupakan organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Dalam kondisi normal, cairan hilang dalam sistem ini sekitar 100-200 ml per hari. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Faktor yang pertama adalah umur. Kebutuhan intake cairan bervariasi bergantung kepada usia, karena usia akan mempengaruhi pada luas permukaan tubuh, metabolisme, dan berat badan. Faktor yang kedua adalah iklim. Orang yang tinggal di daerah panas atau suhu tinggi dan kelembapan udaranya rendah memiliki peningkatan kehilangan cairan tubuh dan elektrolit melalui keringat. Yang ketiga adalah diet. Diet seseorang berpengaruh terhadap intake cairan dan elektrolit.
Ketika intake nutrisi tidak adekuat, maka tubuh akan membakar protein dan lemak. Yang keempat adalah stres. Stres dapat meningkatkan metabolisme sel, glukosa darah, dan pemecahan glikogen otot. Yang kelima adalah kondisi sakit. Kondisi sakit sangat berpengaruh terhadap kondisi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Misalnya adalah metode perpindahan cairan dan elektrolit. Metode perpindahan cairan dan elektrolit tubuh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah cara difusi. Difusi merupakan proses mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang konsentrasi rendah. Perpindahan cairan dan elektrolit yang kedua adalah dengan cara osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan zat ke larutan lain melalui membran semipermeabel yang biasanya terjadi dari larutan dengan konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ketiga adalah dengan cara transport aktif. Transport aktif merupakan gerak zat yang akan berdifusi dan berosmosis. Proses ini terutama penting untuk mempertahankan natrium dalam cairan intra dan ekstraseluler. Pengaturan volume cairan tubuh terdiri dari intake dan output cairan. Dalam kondisi normal, jumlah intake cairan harus sesuai dengan kehilangan cairan atau output yang terjadi. Nah, pengaturan utama intake cairan adalah melalui mekanisme haus yang dikendalikan oleh otak. Output cairan adalah kehilangan cairan tubuh melalui 4 rute atau proses. Yang pertama adalah melalui proses pembentukan urin di ginjal, insisible water loss, atau kehilangan cairan melalui kulit dan paru-paru, serta melalui keringat dan melalui feses. Intake cairan adalah cairan yang masuk ke dalam tubuh. Kebutuhan intake cairan ini berbeda berdasarkan umur dan berat badannya. Semakin rendah umur, maka kebutuhan cairannya akan juga semakin rendah. Begitu juga dengan berat badan. Semakin tinggi berat badannya, maka kebutuhan intake cairan tubuh juga akan semakin meningkat. Cairan adalah pengeluaran cairan tubuh. Pengeluaran cairan tubuh melalui ginjal, melalui keringat, dan melalui feses. Sebagian besar pengeluaran cairan tubuh ini adalah melalui ginjal dengan pembentukan urin. Karena kebutuhan elektrolit tubuh. Elektrolit terdapat pada seluruh cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung oksigen, nutrien, dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida yang semuanya kita sebut dengan ion. Beberapa jenis garam dalam air akan dipecah dalam bentuk ion elektrolit. Contohnya NaCl akan dipecah menjadi ion plus dan Cl-. Ini adalah pengaturan keseimbangan elektrolit. Pengaturan keseimbangan elektrolit ini kita bagi atas pengaturan keseimbangan natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Yang pertama selanjutnya adalah masalah keseimbangan cairan dan elektrolit. Secara garis besar, masalah keseimbangan cairan dan elektrolit ini kita bagi atas 2. Yang pertama adalah jumlahnya yang kurang dari kebutuhan tubuh, dan yang kedua adalah jumlahnya yang berlebih dari kebutuhan tubuh. Pembagiannya yang pertama itu adalah hipovolemia dan hipervolemia. Ini diartikan adalah jumlah atau volume cairan yang kurang atau berlebih dari kebutuhan tubuh. Kemudian ada hiponatremia dan hipernatremia. Ini adalah
jumlah natrium yang kurang atau berlebih dari kebutuhan tubuh. Dan yang terakhir itu ada hipokalemia dan hiperkalemia. Hipokalemia ini adalah jumlah kalium yang kurang dari kebutuhan tubuh, sedangkan hiperkalemia adalah jumlah kalium yang berlebih dari kebutuhan tubuh. Pada kondisi kekurangan volume cairan yang kita sebut dengan dehidrasi, ini adalah gangguan dalam keseimbangan air yang disertai dengan output atau pengeluaran yang melebihi dari jumlah intake, sehingga air di dalam tubuh kurang. Sebaliknya, itu ada hipervolemia atau udem. Hal ini adalah meningkatnya volume cairan yang disertai dengan penumpukan cairan dalam sela-sela jaringan. Ini biasanya bersifat setempat atau pada hanya tempat-tempat tertentu atau pada udem secara keseluruhan. Nah, pada gangguan keseimbangan elektrolit biasanya yang terjadi hanya gangguan pada natrium dan kalium. Nah, biasanya ketidakseimbangan ini disebabkan oleh pemasukan atau pengeluaran natrium kalium yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan kalium ini jarang terjadi, namun jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan ketidakseimbangan natrium. Anak-anak itu semua, itu dia penjelasan materi tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, dari penjelasan materi itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa kebutuhan cairan dan elektrolit ini diperlukan tubuh agar tubuh tetap sehat. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh ini melibatkan cairan dan perpindahan cairan tubuh. Maksudnya adalah jika kebutuhan intake atau asupan cairannya kurang, pengeluarannya pun ikut berkurang. Nah, cairan tubuh masuk melalui 3 rute. Yang pertama itu dari makanan, yang kedua dari minuman, dan yang ketiga itu dari cairan intravena atau yang sering kita sebut dengan cairan infus. Nah, sedangkan output cairan adalah kehilangan cairan tubuh mungkin melalui urin atau pipis, kemudian melalui buang air besar, dan terakhir melalui insisible water loss atau yang kita sebut dengan IWL, yang contohnya seperti kehilangan cairan dari keringat dan pernafasan. Nah, oke anak-anak ibu semua, sekarang anak-anak ibu silahkan cari literatur lain tentang berapa sih kebutuhan cairan dan elektrolit